Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Kasih Paham. Kita lanjutkan perbincangan. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Prof. Angel, kalau saya tadi menyambung sebelum kita jeda, ada pernyataan yang kemudian memang terasa digaungkan oleh pemerintahan saat ini yang mengatakan, ini kalau kutipan Presiden Prabowo di Jepang waktu itu mengatakan, Indonesia berada dalam posisi yang nyaman karena kami tidak memiliki musuh. Banyak orang mungkin tidak menganggap ini penting, tetapi situasi geopolitik dunia saat ini membuktikan dan menjadi kesaksian bahwa negara-negara yang menjaga hubungan baik dengan semua tetangganya dan tidak hanya tetangga dekat tetapi juga kekuatan besar sebenarnya menjalankan kebijakan yang rasional dan bijaksana di dunia yang semakin kecil saat ini. Nah, ini kemudian narasi-narasi seperti ini sebenarnya diterima oleh publik tidak dengan level kepercayaan yang cukup tinggi, karena ada beberapa survei, ada lembaga survei yang kemudian bergabung melakukan survei kepada publik dan mendapati bahwa ada sentimen yang cukup negatif terhadap bagaimana Indonesia memposisikan diri terhadap apa yang terjadi di konflik Timur Tengah saat ini. Betul. Bagaimana Anda melihatnya? Nah, gini Mbak. Menurut saya ya, ini menjadi sesuatu yang kalau boleh saya bilang, kita tuh entah terlalu baik, terlalu polos ya, atau naif gitu. Artinya gini, sebenarnya sudah sejak zaman Presiden SBY lah ada statement bahwa zero enemies, thousand friends. Satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Iya. Even sebenarnya gini, kalau kita tarik konteks yang realita hari-hari, pertemanan kita terlalu banyak, kan mohon maaf ya, ada aja yang toksik katanya kan. Betul. Teman-teman yang toksik yang cuma ingin memanfaatkan, yang kalau lagi makan-makan, dia adalah orang yang nggak pernah mau bayar, tapi selalu mau ikut. Ada yang kayak gitu, misalnya contohnya dalam pergaulan sehari-hari. Nah, apalagi dalam konteks politik internasional, kita nggak boleh melihat semua negara di dunia ini, let's say 200 lebih negara, itu sebagai teman semua. Teman semua. Kita nggak bisa tidak bisa ya dalam hubungan, dalam perspektif hubungan internasional, kita nggak pengen punya musuh sama sekali gitu. Bisakah itu dijadikan prinsip dalam berpolitik di global? Sulit kalau dalam kacamata realis. Realis itu artinya sekelompok pemikir yang melihat hubungan internasional itu memang dipenuhi dengan kepentingan nasional yang saling bertentangan satu sama lain. Kepentingan Indonesia dengan Malaysia saja, walaupun kita tetangga dekat, udah pasti berbeda. Kepentingan Indonesia dengan Singapura berbeda. Sehingga ketika kita bergaul dan kita punya kepentingan yang berbeda, selama nggak ada benturan kepentingan, mungkin semua teman, Mbak. Iya. Tapi ketika mulai ada benturan, isu Laut Cina Selatan, isu konflik Israel-Iran, Selat Hormuz ditutup, itu kan isu-isu yang harus dibereskan. Nah, itu pasti ada benturan kepentingan antara Indonesia ketika gabung dengan Board of Peace, dianggap temannya Amerika, dan Amerika membantu Israel. Lalu bagaimana hubungan kita dengan Iran? Walaupun sebenarnya hubungan Indonesia dengan Iran juga nggak baik-baik amat gitu ya. Tapi kan pemerintah itu juga perlu melihat aspirasi di dalam masyarakatnya, konstituennya Pak Prabowo, konstituen pemerintah kita hari ini lebih mengarah kemana nih? Itu tetap harus dipertimbangkan ya? Itu tetap dipertimbangkan karena apa? Politik di Indonesia masih bicara tentang suara, one man one vote, demokrasi. Sehingga ya pemerintah atau siapapun yang duduk di dalam pemerintah hari ini, mereka pasti kan bicaranya tentang bagaimana memenangkan hati masyarakat, mendapatkan suara dan sebagainya. Sehingga setiap pilihan kebijakan itu pasti punya konsekuensi terhadap konstituen di dalam negeri. Contoh Trump, itu langsung turun, dia punya survei-survei beberapa kali tuh, dukungan atau kepercayaannya terhadap Trump turun jauh tuh. Terakhir 36, turun 20, udah sampai di level yang cukup rendah. Nah, balik lagi ke Indonesia. Tadi sebenarnya kata kuncinya ketika Mbak Tasya bilang, statement apapun yang dibuat oleh pemerintah kan tergantung di dalam negeri menerima itu dengan percayakah atau tidak. Masalahnya lagi kalau kita bicara historis gitu ya, pengalaman-pengalaman, contoh misalnya, ini mohon maaf, waktu COVID, itu kan santer banget isunya, kita nggak akan kena COVID karena apalah kita rajin minum jamu dan segala macam gitu. Ujung-ujungnya berapa banyak yang meninggal akibat salah statement seperti itu. Atau mungkin bukan statementnya yang salah, tapi lebih kepada kitanya kemudian tidak siap. Ketika pemerintah mengatakan baik-baik saja, kita akan terlena.
dan merasa oh oke, semua baik-baik saja, walaupun kita merasa kok baik-baik aja sih, beli plastik aja mahal, Iya. beli minyak udah mulai naik, tapi kok oke karena pemerintah menjamin akan baik-baik saja, terus kita kemudian seperti terlena. Agak berbeda misalnya Singapura atau Jepang, ketika mereka melihat sudah kondisi kritis hari ini ya, Selat Hormuz ditutup, pasokan energi di dalam negeri mulai menipis, supply chain mulai terganggu, mereka langsung ngomong loh. Iya, pemimpinnya langsung bilang kita tidak baik-baik saja. Statementnya adalah itu bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk memberitahu kepada publik kita akan masuk pada masa yang tidak nyaman. Jadi mari kita bekerja sama menyelesaikan atau menghadapi masa di depan yang tidak nyaman ini. Prof. Angel, saya harus potong dulu sebentar di sini. Ini menarik karena kemudian sepertinya memang ada pola ketika menghadapi krisis. Kalau tadi Prof mengatakan waktu COVID juga kita begini. Waktu COVID Singapura juga berbeda loh. Betul. Dan Mereka sekarang langsung. Dan artinya begini, apakah memang pemerintah kita bersikap seperti ini karena mengenali juga karakter manusia-manusia yang dihadapi seperti apa? Apakah kadang-kadang kan memang kita harus introspeksi ya, itu hubungan dua sisi gitu, dua arah gitu. Jangan-jangan memang masyarakat Indonesia harus dibaik-baikin dulu atau tidak ditakut-takuti supaya kemudian pemerintah bisa bekerja mengendalikan apa yang ingin dikendalikan, atau memang sebenarnya kalau pemerintah mau dia sebenarnya bisa jujur mengatakan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau saya sih lebih memilih sebaiknya jujur, sampaikan apa adanya, tapi ada banyak cara untuk menyampaikan. Jangan kita menyampaikan dengan Indonesia mau hancur, Indonesia itu memang menakut-nakuti. Tapi kalau kita katakan dengan ini kondisi global sedang tidak baik-baik saja, tapi pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat apapun masalah yang kita hadapi, kita punya solusinya. Solusinya A, B, C, D, F, dan ini membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Mari masyarakat dukung bersama, kita akan melakukan ini dan ini menghadapi tantangan yang ada. Itu kan cara yang demikian trust-nya juga lebih tinggi ya terhadap pemerintah. Masyarakat tahu ya kita sedang tidak baik-baik saja, tapi saya bisa mempercayai pemimpin kami, dia bisa membawa kita keluar dari masalah ini. Oke, kembali lagi ke soal bagaimana saat ini kita dipersepsikan atau publik mempersepsikan bagaimana sikap pemerintah yang tidak jelas terhadap posisi apa yang terjadi di Iran, bagaimana konflik Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Nah, itu kalau Prof. Angel mengamati atau melihat bagaimana kebijakan-kebijakan atau statement-statement yang dikatakan oleh pemerintah, ini memang kegagalan pemerintah untuk mengkomunikasikan grand strategi mereka, atau sebenarnya memang belum ada strategi apa-apa yang diputuskan oleh pemerintah bagaimana menyikapi konflik yang terjadi? Saya khawatirnya kok yang kedua ya, Mbak. Yang kedua ya? Artinya belum tahu memang. Memang kita memang belum sedang tahu. coba-coba menempatkan diri di mana begitu. Gini, kita punya niat baik, mau ikut terlibat dalam perdamaian dunia gitu. Awalnya kan ingin mendamaikan Israel dengan Palestina, tapi sebenarnya kita tidak punya strategi yang jitu atau tidak. Gini, ibarat kalau pemain catur itu kan nggak bisa hanya melihat 1-2 langkah di depan. Dia sudah harus bisa memproyeksikan kalau saya ambil 2 langkah ini ke sini, dia menghadap ini, itu bisa 10 langkah ke depan. Nah, kita tuh sepertinya belum memikirkan sampai 10-20 langkah ke depan. Kita hanya melihat 1 di depan. Kita mau mendamaikan Israel Palestina. Tapi kemudian tidak melihat dampak kalau kita terlalu dekat ke sini, di sini bagaimana? Terlalu ke sini, apa yang akan terjadi? Lalu bagaimana misalnya keberanian kita menghadapi resiko? Oke, kan semua pilihan pasti ada konsekuensi. Ketika kita memilih ini, berarti kita harus siap dengan konsekuensi ini. Lalu kalau ada konsekuensi ini, apa yang harus kita hadapi? Contoh sekarang nih, kita masuk BOP. Konsekuensinya, Selat Hormuz pasti tetap ditutup untuk Indonesia. Kita punya strategi apa menghadapi itu? Nah, itu yang memang harus dipikirkan oleh pemerintah kita. Jadi jangan hanya melihat jarak dekatnya saja, tapi panjang ke depan. Dan mitigasi-mitigasi apa yang perlu dilakukan ketika setiap pilihan kebijakan kita ada konsekuensinya. Dan sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu kalau kita mengambil ke sini kita akan berhadapan dengan ini dan kita harus siap menghadapi ini karena begini-begini ada konsekuensi, dan pemerintah siap membantu. Itu yang harus dilakukan. Kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan keberanian seorang pemimpin, keberanian para pemimpin kita untuk mengambil resiko apapun tapi dia tidak lari dan tetap menyelesaikan dengan baik semuanya. Terakhir Prof. Angel, dengan perkembangan terakhir di perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran, tampaknya banyak catatan, banyak pengamat yang kemudian memprediksikan sepertinya tidak akan terjadi titik temu, Iran sepertinya tidak akan datang di pertemuan kali ini. Apa yang perlu diantisipasi pemerintah untuk setelah ini? Kalau kemarin kan kita lihat memang manuvernya cukup mengejutkan, datang langsung ke Rusia, datang langsung ke Perancis,
Prancis, kemudian Menteri Pertahanan ke Amerika, Menteri Keuangan juga di Amerika. What's next for Indonesia? Ya, saya sih melihatnya secara positif. Kunjungan kita ke beberapa negara secara bersamaan itu sebenarnya tadi strategi mitigasi ketika di sana deadlock dan kita memang nggak bisa dapat dapat manfaat dari masalah di Timur Tengah. Artinya kita berhadapan dengan krisis energi, berhadapan dengan krisis ekonomi dan sebagainya, sehingga langkah-langkah kita ke berbagai negara sebenarnya dalam rangka mencegah atau memitigasi resiko atau mencari solusi. Nah, tinggal yang tadi di awal kita bicara lagi, Mbak. Iya. Indonesia harus tahu konsekuensi logis apa yang akan dihadapi ketika kita terlalu dekat dengan Rusia, tapi tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika. Sementara jangan lupa kita sebenarnya punya ASEAN, kita punya negara-negara yang dekat dengan kawasan yang sebenarnya juga bisa diberdayakan. Itu belum belum banyak digarap disentuh sama sekali, malah justru kejauhan ya. Padahal investor terbesar kita itu Singapura. Iya. Nomor 1 dan Hong Kong nomor 2, bahwa memang Singapura itu juga dana entah dari Amerika atau dari China, tapi kan artinya sebenarnya bisa diajak bicara. Betul. Nih China atau Hong Kong. Nah, mari kita elaborasi atau explore berbagai macam alternatif yang ada. Intinya tadi untuk kebutuhan di dalam negeri, kepentingan nasional kita, win-win solution ya, tapi pastikan kita tidak banyak dirugikan. Dapat untung tapi ruginya besar, itu juga jangan dong. Ya. Banyak take and give. Kita dapat keuntungan, kita juga memberi keuntungan ke pihak lain, tapi jangan sampai kita rugi banyak. Itu aja. Oke, terima kasih Prof. Angel untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, diplomasi bukan sekedar bertemu di meja perundingan, tapi juga soal menegakkan batas mana yang akan kita jaga. Indonesia sedang bermain di panggung besar, dan kepentingan serta kedaulatan nasional harus tetap menjadi garis tegas yang tidak bisa ditawar. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.